Iya. Tapi ya semua kita nyanyikan. Iya, iya. Kalau dari segala ya, libur ya. Makanya, karena ternyata nggak boleh jalan dari Jawa. Saya. Iya, banyak jelas. Ceweknya dia nggak tahu kok bisa hubungi ojek itu. Masa ojek itu komisinya 5.000, aku dapat berapa? 250. Aku ini yang kenalin kamu kamu ya. Cuma itu mestinya bagi dua. Kamu kan cuma 750. Lucu aja. Jadi nggak jadi kan? Jelas. Iya. Berarti itu lebaran kemana? Makanan. Oh iya. Pak Gideon nggak datang. Belum datang itu kemarin udah janji mau datang. Oh gitu. Ada yang aku kirim masih hidup. Di rumahnya Kodimo atau anaknya Kodimo? Oh, istrinya suka. Oh memang sebelumnya udah punya. Oh bulan tidak. Kalau nanti mau beli istrinya ngomong. Aku tinggal ya. Oke Pak. Tinggal ya. Aman. Ya. Ya. Tinggal ya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami. Saat ini pun kasih-Mu begitu besar. Engkau memberkati dan kekuatan, kesehatan, terlebih iman Engkau tanamkan dalam hati kami. Bapa, terima kasih. Saatnya tiba kami untuk mempelajari firman-Mu. Dengan demikian, firman-Mu itu meneguhkan iman kami. Firman-Mu itu membawa kami lebih bertumbuh di dalam iman. Dan firman-Mu menjadi kekuatan hidup bagi kami. Dan kami percaya lewat firman itu juga kami akan mengalami semua jawaban dari apa yang kami doakan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak, kami bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Susi dan keluarga yang telah mempersiapkan tempat ini bagi kami. Biarlah Engkau yang terus ya Bapak mencurahkan kasih karunia-Mu di atas setiap anggota keluarga, yang bersama-sama maupun yang tidak bersama-sama. Berkatilah ya Bapak, peganglah, dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan dengan segala yang mereka miliki. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi saudara kami yang dalam perjalanan tiba dan selamat. Mereka yang berhak hadir, tolong Bapak Engkau yang menyertai, sehingga di kesempatan selanjutnya bisa bersama-sama belajar untuk bertumbuh bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya berkat-Mu akan dicurahkan bagi kami yang merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sekali lagi yang di secara online, mohon maaf ini baru dimulai. Baik. Hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai inti dari firman, yaitu apa? Derek. Ya, derek. Pelajaran ini diambil dari buku Sejarah Perubusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Parr, seri yang ke-7. Nah, kita sedang mempelajari 10 kata Ibrani tentang firman Tuhan. Kita mempelajarinya supaya kita bisa memahami firman itu apa sih? Apa yang dikerjakan oleh firman itu? Bagaimana firman itu dikatakan hidup? Ya kan? Kita sering dengar ya, firman hidup. Ada lagu yang namanya firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Loh, maksudnya firman indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup maksudnya apa? Jadi lewat 10 kata Ibrani ini yang kita temukan di dalam Mazmur 119, kita akan memahami intisari firman itu apa, dan menjadi pengharapan, kekuatan untuk iman kita juga. Ya, kita menjalani hari-hari pasti ada masalah masing-masing kan ya, ada pergumulannya. Nah, makanya lewat 10 kata Ibrani tentang firman Tuhan, kita pada akhirnya bisa memahami dan menerima pengharapan dari Tuhan. Kita telah mempelajari tentang Torah, kemudian apa lagi? Torah, Edut, terus kita telah belajar mengenai Mispa, kita telah belajar mengenai Mispat, tentang Ho, tentang apa? Dabar, ya. Nah, kita masuk yang ke-7 yaitu Derek. Kita baca yang ke-8 ini. Oh, yang ke-8, Derek. Iya. Berarti satu lagi apa? Pikut. Nah, itu. Oke. Mazmur 119 ayat 37 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Amin. Jadi di sini kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pemazmur ingin supaya dia itu tetap ada dalam jalan Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, banyak hal-hal yang sia-sia yang kita saksikan, bahkan yang kita lakukan. Benar ya? Ada. Makanya
seperti menjadi pengakuan pemazmur, kita pun perlu memiliki pengakuan bahwa apa? Ada banyak hal-hal yang sia-sia yang kita saksikan, tetapi kita memohon supaya itu tidak lama-lama, supaya itu segera berlalu, ya kan? Karena kalau misalnya kita terus melihat hal-hal yang sia-sia di depan kita, apakah itu akan menguatkan iman kita? Tidak. Justru kita akan putus asa. Akhirnya kita akan bilang apa? Ya, buat apa saya hidup di dunia ini? Iya kan? Akan banyak, ya tadi bilang stres, tekanan dan banyak hal yang lain. Itu sebabnya kita perlu melihat kepada jalan Tuhan, kepada jalan Tuhan. Karena dengan hidup, dengan berjalan di jalan Tuhan, kita akan hidup katanya. Baik, hari ini kita akan lihat mengenai kata jalan atau bahasa Ibrani-nya derek. Derek. Kita akan lihat tentang derek. Derek ini dari akar kata darak. Ya, dari akar kata apa? Darak. Derek itu akar katanya darak. Derek ini di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 119 itu dicatat 7 kali. Cuma sedikit ya dibandingkan dengan yang lain ya. 7 kali. Itu di Mazmur 119 ayat yang ketiga, 14, 27, 30, 32, 33 dan 37. Nah, kata derek ini berasal dari kata darat yang artinya menapak atau berjalan. Menapak atau berjalan. Jadi ada tapak kaki, ada ya? Tapak tangan, tapak kaki, ada tapak sakti. Tapak sakti itu komik. Ya. Jadi tapak artinya apa? Ada langkah, benar ya? Ada jalan. Maka kata derek ini memiliki arti jalan, cara, kebiasaan. Ini. Makanya ketika kita bilang kita mau berjalan di jalan Tuhan, berarti bukan nama jalannya kan? Bukan kan? Jalan Merapi. Oh, saya mau berjalan di Jalan Merapi. Itu nama jalan. Tetapi nama jalan Tuhan itu bukan nama jalan. Betul ya? Tetapi itu menunjuk kepada cara Tuhan. Apa yang biasa Tuhan jalankan. Kita mau ikut dengan cara Tuhan. Seperti itu kan? Perjalanan kehidupan kita pun kalau kita lihat ya, itu sangat-sangat bergantung kepada jalan Tuhan. Apakah kita berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Itu sangat-sangat bergantung. Ya, makanya kita bisa melihat bapak-bapak leluhur iman, misalnya Abraham, Ishak, Yakub, ya kan? Selalu satu paket ini 3 orang. Abraham, Ishak, Yakub. Allah menilai mereka telah berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, di dalam dereknya Tuhan. Itu sebabnya mereka dalam perjalanan hidup mereka itu menampakkan cara Tuhan, kebiasaan Tuhan. Maka kita pun perlu untuk mengikuti jalan Tuhan ini. Amin. Firman Tuhan itu menggambarkan seperti apa cara-cara Tuhan. Cara Tuhan dan cara manusia seringkali berbeda. Kita pikir ini yang sudah terbaik, kita antisipasi banyak hal yang kita lakukan, ternyata apa? Meleset. Akhirnya rugi, betul kan? Bahkan bangkrut, bahkan habis, tidak ada yang tersisa. Pada akhirnya baru berpikir apa? Ternyata ini jalan saya, bukan jalan. Makanya kita perlu mengikuti jalan Tuhan. Ikut jalan Tuhan. Di dalam Alkitab, kalau kita lihat Pemazmur 119 itu menggambarkan seperti apa derek itu. Dalam terjemahan Indonesia itu disebutkan dalam beberapa hal. Misalnya ayat 14
Derek itu diterjemahkan sebagai petunjuk peringatan Tuhan. Nah, itu pun adalah jalan kan? Itu adalah derek, cara, petunjuk. Misalnya, cara menggunakan HP. remote. Ini remote sudah 3 tahun, tetapi belum tahu semuanya. Ini tombol buat apa semuanya, iya kan? Kita cuma tahu beberapa kan? Powernya, volumenya, ganti program, udah itu aja. Yang lainnya kita nggak tahu. Ada yang baca buku petunjuk. Belum. Handphone, semua orang ada handphonenya. Apakah langsung pakai atau lihat buku petunjuknya? Langsung pakai, iya kan? Sekarang untuk kehidupan, banyak orang yang langsung jalani atau lihat petunjuknya di dalam Alkitab. Jalani dulu. Sama ternyata. Banyak orang yang langsung jalankan saja. Ya udah, tinggal lihat aja di depan ada masalah apa yang nanti kita pikirkan solusinya. Iya kan? Tetapi cara Tuhan bukan begitu. Betul ya? Makanya, mengapa di hari pertama dalam setiap minggu kita perlu berkumpul untuk meminta petunjuk Tuhan, supaya kita tahu cara menjalankan 1 minggu ke depan. Ya, seperti itu. Ayat 27 dikatakan petunjuk titah-titahmu. Ayat 30 jalan kebenaran. Ayat 32 petunjuk perintah-perintah Tuhan. Ayat 33 petunjuk ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi hal-hal ini menunjukkan kepada kita seperti apa jalan Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Kenapa pemazmur memberikan kesaksian demikian? Karena pemazmur sama kayak kita, pengembara. Pengembara dia tidak tahu dia mau pergi kemana, iya kan? Tujuannya kemana, berapa lama, nggak ada yang tahu. Yang penting dijalankan saja. Makanya kita hari ini kita perlu petunjuk dari Tuhan supaya kita bisa antisipasi kehidupan kita. Ya, antisipasi kehidupan kita. Banyak orang sudah sakit dulu baru ke dokter ya. Benar ya? Betul. Ya. Dokter lebih tahu apa yang ada dalam kita, bukan kita. Ya, karena dia belajar, dia ada hikmat dari Tuhan untuk belajar hal tersebut. Saya pun sama. Orang bilang umur 45 tahun udah pasang ring. Iya kan? Siapa yang mau tahu? Coba kalau dari dulu rajin cek. Bisa antisipasi kan? Tetapi ya namanya juga manusia, keras kepala ya. Ada seperti itu. Makanya kita perlu petunjuk. Salah satunya apa? Kita perlu petunjuk dari Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk membimbing kita. Daud, dia bilang apa? Kami hanya pendatang. Banyak orang, ya apalagi ada Tuhan, mereka pikir akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Jadi hidup sambil apa? Nggak perlu Tuhan, nggak perlu firman, nggak perlu gereja, nggak perlu iman. Yang penting saya jalani saja. Apa yang saya mau saya kejar terus. Seolah-olah akan hidup itu lebih dari 100 tahun. Padahal apa? Emang umur 100 tahun bisa nikmati apa? Nggak bisa, iya kan? Giginya juga sudah nggak bisa ngunyah dengan baik, iya kan? Oh, ini makanan yang paling enak, udah nggak bisa, iya kan? Makan banyak nanti kolesterolnya naik, gulanya bisa, iya kan? Banyak. Itu sebabnya kita perlu petunjuk Tuhan. Ya. Petunjuk Tuhan. Kita hanyalah pengembara di bumi ini. Kita perlu petunjuk Tuhan untuk bisa berjalan di jalan Tuhan. Makanya kalau kita baca di kitab Yesaya dikatakan apa? Kita baca sama-sama. Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini derek. Tuhan tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Saya punya anak umur sebentar lagi 7 tahun, Benjamin, ya kan? Dia seolah tahu gitu, dikasih tahu tetap, dia mau lakukan caranya dia.
akhirnya terjadi sesuatu, ya kan? Entah itu jatuh kah, entah itu apa. Orang tua langsung bilang apa? Makanya sudah dikasih tahu, ya kan? Dengeran ya. Ya. Apakah langsung dilakukan? Atau lakukan lagi apa yang dia mau. Bisa bayangin bagaimana gemesnya Tuhan lihat kita. Sudah dikasih tahu tetap masih lakukan itu. Ya. Makanya benar-benar kita harus lihat jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu diberitahukan hanya lewat firman. Bagaimana kita mau tahu jalan itu? Oh Tuhan, tolong tuntun anak saya, iya kan? Tolong cucu saya, tolong ini anggota keluarga saya. Tetapi kita sendiri harus tahu jalannya seperti apa. Baru kita bisa doakan, baru kita bisa ceritakan. Abraham, jika dia tidak memiliki iman yang tepat kepada Tuhan, dia mau ngajar apa? Ya kan? Coba lihat Kejadian 18 ayatnya yang ke-19. Coba baca. Ya. Di layar nggak ada, kita cari di handphone masing-masing. Ya. Coba kita lihat Kejadian, punya Alkitabnya, aplikasinya ya. Kejadian 18. Coba kita baca ayat yang ke-19. Oke, kita baca ya. Kejadian 18 ayat 19. Sudah ketemu semuanya? Kita baca 2, 3. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Abraham perlu tahu lebih dulu petunjuk-petunjuk Tuhan, baru dia bisa ajarkan kepada keturunannya. Iya kan? Seperti itu. Kita perlu tahu apa yang menjadi petunjuk Tuhan, jalan Tuhan, baru kita bisa berjalan. Ya. Jika tidak ada yang kasih tahu alamat Jalan Merapi ini, saya nggak tahu. Entah itu Google, entah itu dibimbing oleh Ibu Susi atau orang yang cerita, baru saya tahu jalan ke sini. Iya kan? Sama. Firman Allah itulah jalan yang benar bagi seluruh manusia. Cuma banyak orang nggak mau firmannya, maunya berkatnya saja. Ini masalah dari manusia, masalah dari anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Makanya kita harus selalu mencari tahu apa yang menjadi jalan Tuhan. Keluaran 18 ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian haruslah kamu memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Harus seperti itu. Ya. Jalan itu, jalan yang mana? Itu harus tahu. Makanya ada lagu yang katakan, Yesus sobat yang sejati. Dia sahabat dalam perjalanan kita menuju ke surga. Karena firman Tuhan katakan apa? Hanya Yesus yang tahu jalan ke sana. Udah bayangkan. Kalau kita cari yang lain, kita nggak akan ketemu. Makanya kita bersyukur ada Yesus. Dia akan menunjukkan jalan untuk kita ke surga. Jalan kembali ke surga. Makanya jika manusia berjalan di dunia ini menggunakan cara dan pikirannya sendiri berjalan, dia akan tersesat di dalam jalan. Ya, tetapi jika kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman-Nya, percayalah kita akan berjalan dengan pasti sampai ke tujuan yang tepat, yaitu kerajaan surga. Ya, amin. Amin. Itulah iman kita. Kita sedang berjalan menuju ke dalam kerajaan surga. Ada yang punya tujuan yang lain? Nggak ada. Semua yang ke surga. Ya kan? Makanya ada lagu lama yang bilang tentang Eden itu. Iya kan? Apa ya lagu Eden? Tentang Eden. Mau kembali ke Eden, emang tahu Eden ada di mana? Bapak Ibu tahu Eden ada di mana hari ini? Secara lokasi
itu dekat di mana terbaginya Sungai. 4 macam sungai. Tigris. Ya kan? Dari 4 macam sungai tinggal 2 sungai, yaitu Tigris dan Efrat. 2 sungai ini masih ada sampai hari ini. Dan perpecahannya itu, terbaginya itu ada di wilayah sekitar mana? Hari namanya kota Baghdad di Irak. Sekarang ada banyak orang kan di Baghdad sana kan, di Irak kan. ISIS juga ada di sana. Lagi tumpas-tumpas, iya kan? Ada yang pernah ketemu Eden di sana? Enggak. Ada. Tetapi sampai hari ini Eden ada di sana. Cuma mata manusia tidak bisa melihatnya. Itu hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Ya, seperti itu. Pendeta Abraham Pak ajarkan seperti itu. Banyak yang bilang Eden itu cuma mimpi, cuma hayalan aja, dongeng. Enggak, itu beneran ada. Cuma manusia yang sudah jatuh dosa tidak bisa melihatnya. Ya, nggak bisa. Ada siapa yang jaga? Ada kerub yang jaga. Ya. Nah, jadi betapa penting untuk kita menjalankan kehidupan iman yang selalu mencari jalan Tuhan. Ya, mencari jalan Tuhan. Bagaimana kesaksian pemazmur 119 mengenai derek ini? Ya, kita baca Mazmur 119 ayat 37 sama-sama. Lalupkanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Di sini kita bisa lihat ada kata sia-sia, ada kata hampa. Ya, kata hampa di sini, sawe. Ya, bahasa Ibrani-nya sawe, kosong, sia-sia, tidak bernilai. Apa? Kosong, tidak bernilai, sia-sia. Ini kata hampa di sini, sawi, bahasa Ibrani-nya. Tidak bernilai. Jadi pemazmur ini dia menyadari bahwa apa? Dia menyadari bahwa bukan hanya berhala-berhala itu yang sia-sia, yang tidak ada nilainya, tetapi bahkan kesenangan duniawi, kekayaan dunia, kemuliaan dunia, keserakahan, semua itu hal-hal yang hampa. Ya, hal-hal yang hampa. Kenapa? Apakah ada orang yang berkuasa sampai ribuan tahun? Nggak ada. Mati juga semuanya. Apa yang akan dibawa? Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Ya? Itu sebabnya setiap orang itu pasti akan kembali. Ketika akan kembali di hadapan Tuhan, apa yang akan dibawa? Apakah kita bisa bawa, oh ini pencapaian saya sudah berhasil, ini 1 kilo emas batangan. Apakah itu? Tuhan akan bilang apa? Buat apa itu di sorga itu jadi aspal? Jalan. Iya kan? Sia-sia. Sia-sia. Apa? Oh, saya sudah berkuasa, sudah lama dihormati oleh banyak orang. Buat apa itu? Ingat firman Tuhan katakan apa? Ketika kita kembali ke hadapan Tuhan, kita hanya akan bawa satu hal. Bawa firman. Kitab Hosea bilang begitu. Kembalilah kepada Tuhan dengan membawa firman. Kalau terjemahan Indonesia, kata-kata penyesalan. Dalam bahasa aslinya, take words with you. Bawalah firman. Kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita kembali di depan Tuhan, yang kita bawa itu firman, itu saja. Makanya ketika Tuhan lihat kita, ada firman atau tidak, ada iman atau tidak, itu yang Tuhan lihat, bukan yang lain. Ya, makanya bersyukur karena apa? Hari Kamis ini kita bisa kumpul kan? Kita udah datang hari Minggu, kita udah datang hari Rabu, dan hari Kamis. Buat apa itu semua? Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan dalam hal firman. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Mazmur, apa yang dia katakan di satu ayat sebelumnya, ayat 36. Dia bilang apa? Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada lapar. Jadi dia minta kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini hampa semuanya. Biarlah itu semua kehampaan itu lewat dari mata saya. Saya hanya lihat jalan Tuhan saja.
Sambil itu Tuhan tolong hati saya itu tertuju kepada firman saja. Seperti itu. Memang sangat sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa membuat kita itu teralihkan. Ya, teralihkan. Makanya bagi kita sangat penting untuk apa? Jangan berkonsentrasi kepada hal-hal yang hampa. Konsentrasi mata kita, Bu, janganlah kepada hal-hal yang hampa. Tetapi kita harus berkonsentrasi kepada firman Allah. Kepada firman Allah. Karena yang kita bawa pulang cuma itu. Ya. Oh, Pendeta Yudi bilang harus konsentrasi hanya kepada firman aja. Jadi mulai dari sekarang saya membaca firman aja. Pokoknya sampai di rumah saya hanya baca firman, belajar firman. Di suami suruh masak, saya nggak mau masak. Kemudian kalau misalnya istri bilang suruh saya kerja, saya nggak mau kerja. Pokoknya saya konsentrasi firman. Ya, akhirnya hari Minggu saya dikomplain. Bukan seperti itu. Ya, benar-benar kita harus apa? Lihat firman Tuhan. Oh ya, firman Tuhan ingin saya supaya hidupnya baik. Firman Tuhan supaya saya ikut jalan Tuhan seperti apa? Firman Tuhan ajarkan supaya saya ada kesabaran, supaya saya berjalan meskipun sengsara, meskipun sulit keadaannya, tetap pegang Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan ajarkan seperti itu. Tetap percaya. Meskipun hati susah, pikirannya itu banyak hal dipikirkan, tetap bersyukur, mencari hal-hal yang kecil untuk bisa bersyukur. Jadi Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Ya, Tuhan membukakan jalan bagi kehidupan kita. Mengenai derek ini, apa yang menjadi arti penebusannya, atau bagaimana Yesus menggenapinya? Ya kan? Derek ini, ketika berbicara mengenai derek, hanya Yesuslah jalan yang sejati. Hanya apa? Yesus jalan yang sejati. Hanya Dia. Ya. Meskipun orang-orang dunia lihat, pergi ke gereja, belajar Alkitab, dengar firman, beribadah, apa kemajuan yang bisa didapatkan? Ya, kayaknya hidupnya hanya begitu-begitu saja. Percayalah bahwa apa? Tuhan akan menyertai kita dan menuntun kita, supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Ya, ketika ada hal-hal yang kita hadapi, kita minta Tuhan tolong berikan saya hikmat. Apa yang harus saya putuskan? Apa yang harus saya sampaikan? Saya harus bicara apa dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anggota keluarga, dengan jemaat Tuhan? Kita harus minta hikmat itu. Makanya ketika kita lakukan itu, Tuhan akan bekerja lewat kita. Amin. Belum yakin, berdoa. Ya, jangan sampai lagi bawa motor, pendeta bilang ketika lagi pikiran sesuatu harus berdoa. Akhirnya lagi bawa motor, saya berdoa, Tuhan tolong saya, apa yang akan terjadi? Tabrak. Berdoa dalam ya, berdoa dalam hati. Yesuslah jalan. Arti perusahaannya yang pertama, Yesuslah jalan sejati yang menuntun kepada siapa? Bapa. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi setiap orang harus datang kepada Bapa. Tetapi untuk datang kepada Bapa hanya bisa lewat siapa? Yesus. Hanya bisa lewat Yesus saja. Di sini dikatakan akulah jalan. Kalau bahasa Inggris bilang I am the way. Bahasa Yunaninya ya, dikatakan he hodos. Hodos itu jalan. He itu artinya itu. Misalnya ada misalnya gelas yang itu, berarti bukan semua gelas kan? Iya kan? Meskipun ada banyak gelas, tetapi ketika dikatakan tolong ambilkan gelas yang itu, berarti yang bicara tahu, yang mendengar pun tahu sama-sama gelas yang mana yang dimaksud. Sehingga
ketika Yesus bilang, akulah jalan itu, Yesus dan orang yang mendengar tahu bahwa apa? Tidak ada jalan yang lain. Cuma ada apa? Itulah jalannya. Bukan jalan yang lain. Ya. Artinya apa? Yesus bukanlah salah satu jalan menuju kepada Bapa. Bukan. Bukan salah satu. Tetapi Yesus adalah apa? Satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Tidak ada lain. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Inilah fakta. Makanya kita harus selalu lihat bahwa apa? Yesus, dialah satu-satunya jalan. Semboyan dari pendeta Abraham Pak ya, yang dia sampaikan, pendeta senior kita, dia katakan apa? Ojik Yesus. Ojik Yesus. Itu bahasa Korea. Bahasa Inggrisnya only Jesus. Bahasa Indonesianya hanya Yesus. Artinya apa? Dalam hidup kita hanya Yesus. Gak ada yang lain. Ya. Yang kedua, arti penebusannya apa? Yesus adalah jalan sejati yang menuntun ke hidup yang kekal. Hanya Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu heboh apa? Pendeta muda viral. Banyak yang mengikutinya. Dia mulai dengan pengajaran perpuluhan itu cuma itu sebenarnya tidak ada lagi, gitu ya. Itu cuma usaha pendeta-pendeta aja yang ingin menguras dan merampok jemaat. Ya memang ada pendeta yang seperti itu, ya. Tetapi itu adalah dosa dari pendeta, ya. Itu adalah dosa dari pendeta. Tetapi perpuluhan merupakan perintah di dalam Alkitab. Yang salahnya pendeta atau firmannya? Pendeta. Iya kan? Pendetanya yang salah. Firman Tuhan itu benar. Ya. Tetap dia mulai dengan pengajaran itu, kemudian dia mulai keliling-keliling dan mulai berbicara, dia pergi ke tetangga sebelah. Dia bilang apa? Menurut dari Katolik seperti apa? Oh, Katolik sudah merubah katanya. Ini ketuanya sendiri, pastornya sendiri, yang punya jabatan di Jakarta yang bicara. Oh, ada banyak jalan katanya. Entah pastor itu yang salah atau siapa yang salah, gitu ya. Tetapi pada akhirnya bilang apa? Oh, itu sebenarnya semuanya bisa pergi ke sana. Artinya mereka mengakui bahwa ya Yesus cuma salah satu saja. Banyak jalannya. Kita jangan terjebak oleh Allah. Hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Enggak ada yang lain. Matius 7 ayat 13 sampai 14 kita baca. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini dikatakan pintu menuju kehidupan itu sesat katanya, sempit. Tetapi itulah jalannya. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Ya. Makanya ketika orang-orang berbicara, rasul-rasul memulai memberitakan tentang Yesus, dialah jalan menuju hidup, orang-orang menertawakan hal itu. Ya. Hari ini pun sama. Masih banyak orang yang, Yesus, gereja, enggak, sorry ya, kamu saja. Saya tentukan hidup saya sendiri. Kita harus berdoa untuk orang-orang. Ya. Berdoa lewat pemberitaan kayu salib, ya. Pemberitaan kayu salib, Yesus menuntun kita ke hidup kekal. Yesus menuntun kita ke hidup kekal. Dalam masa sengsara ini kita bicara banyak tentang kesengsaraan, tentang salib, ya, tentang darah, tentang mati bersama Yesus. Tapi percayalah, ketika kita ikut jejak kaki Yesus Kristus, maka ujungnya kita akan ketemu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Makanya meskipun ya, ketika kita katakan kita ikut Yesus, kita pun di saat yang sama Yesus bilang apa? Pikulah salib. Ya, pikulah salib. Tetapi ketika kita pikul, loh, kok nggak seperti yang Yesus bilang? Yesus bilang salibku itu ringan,
salib itu memberikan kelegaan. Enggak kayaknya, iya kan? Terlalu berat Tuhan. Berarti kita perlu merubah cara kita melihat salib itu. Ya, ketika Yesus pikul salibnya, apakah itu Yesus pikul sambil dengan apa? Oh, tidak merasa kesakitan? Yesus merasakan semua. Tetapi ketika Yesus berbicara bahwa salib itu akan memberikan kelegaan, pada akhirnya Yesus sementara bicara apa? Ketika kita setia, kita memikul salib kita sambil bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk pikul itu sampai akhir. Iya kan? Tuhan akan mampukan. Jadi kita tidak sendirian, melainkan ada Yesus bersama dengan kita. Ya, hari ini kiranya kita bisa terus menempuh jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan meskipun jalan penderitaan, bahkan jika itu pun adalah jalan kematian. Percayalah bahwa apa? Ketika kita jalan, pada akhirnya kita akan ketemu ujungnya. Kita akan ketemu dengan Allah Bapa dan kita akan ketemu dengan hidup yang kekal. Amin. Siapa yang tahu umur seseorang? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hari ini sehat, besok nggak ada. Ada seperti itu. Oh, itu sudah tua, kayaknya udah sakit-sakitan, masih ada sampai hari ini. Dia masih kuat-kuat, masih umur 20-an, 30-an, udah gak ada mereka. Tidak ada yang tahu umur manusia. Makanya hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Maka kita menjalani kehidupan kita, mari kita jalankan hidup kita di jalan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Ketika kita ada firman Tuhan, maka Tuhan pun akan membimbing kita, mampukan kita untuk kita menjalani kehidupan di bumi. Sulit. Tetapi kita minta Tuhan tolong bantu saya. Dengan demikian kita ada pengalaman dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkati kiranya kita bisa senantiasa ikut jalan Tuhan sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Baik. Kita selesai sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami hari ini? Kalau ada yang sering berbicara mengenai hal firman, sepertinya hal firman itu tidak begitu nyata. Tidak begitu nyata. Oh ya, saya dengar, oke, firmannya bagus, amin. Tetapi dalam kehidupan nyata apa? Apa yang firman Tuhan itu lakukan dalam hidup saya? Ya, saudara, jangan berpikir secara mistis. Mistis itu apa? Mistis itu soal apa? Oh, ada sesuatu yang akan terjadi. Oh ya, kita membayangkan. Bukan membayangkan. Jalani hidup kita. Kerja, sekolah. Ya. Lakukan kehidupan kita di rumah, di tempat kerja, dimanapun, di dalam tempat pelayanan. Sambil kita jalankan, sambil minta Tuhan tolong saya. Di saat itu firman Tuhan itu, roh itu akan bekerja, dan itu yang akan menuntun kita. Ketika kita ada pengalaman itu, barulah kita bilang apa? Oh iya, firman itu benar-benar gitu. Ya, firman itu benar. Ketika saya berdoa, firman Tuhan bekerja, roh Tuhan itu bekerja dalam saya. Ya, seperti itu. Pada akhirnya, siapa yang bisa bantu kita? Apa kita bisa bersandar kepada seorang pejabat dan dia akan pegang kita terus sampai akhir? Manusia bisa lupa, ya kan? Tetapi Tuhan tidak akan lupakan kita. Ya. Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Baik, yang di Zoom apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita bisa lanjut nanti sambil ngobrol. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaan di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kedatangan teman-teman kita. Terima kasih yang sudah ikut secara online. Yang berkati. Terima kasih. Hari ini kita